Hello Blues, selamat datang kembali di channel Zona Chelsea Indonesia. Penantian panjang, spekulasi berbulan-bulan, dan kecemasan yang sempat menyelimuti Stamford Bridge akhirnya telah berakhir. Chelsea secara resmi telah mengumumkan kedatangan sang maestro taktik asal Spanyol Xabi Alonso sebagai manajer baru. Pengumuman resmi ini langsung diikuti dengan sesi seremonial penandatanganan kontrak yang dihiasi senyum penuh keyakinan dan diikuti sesi foto kebanggaan dengan jersey serta sebuah wawancara eksklusif yang sangat mendalam mengenai visi besar, lalu perasaan mendalamnya bergabung dengan klub ini dan target-target ambisius yang ingin ia capai di musim debutnya nanti bersama tim London Biru. Mendengar kata-kata pertama Xabi Alonso dalam wawancara tersebut tentu membuat kita semua para pendukung setia Chelsea akhirnya bisa bernafas lega. Setelah melalui musim-musim yang penuh dengan turbulensi, ketidakpastian manajerial, dan bongkar pasang skuad yang sangat melelahkan mental para fans, kedatangan Xabi Alonso seakan membawa angin segar yang sangat dinantikan. Energi positif langsung terasa menyebar di seluruh komunitas pendukung Chelsea di berbagai platform media sosial. Ada rasa optimisme yang membumbung tinggi, sebuah keyakinan kuat bahwa Chelsea tidak lagi sekedar menjadi tim yang terus-menerus berproses dalam transisi, melainkan siap kembali menancapkan taringnya sebagai penantang gelar yang menakutkan di kancah domestik Inggris. Namun, kejutan dan antusiasme ini tidak berhenti sampai di meja konferensi pers saja, Blues. Tanpa membuang-buang waktu sedikit pun, setelah prosesi peresmian selesai, Xabi Alonso langsung memakai perlengkapan latihannya dan terjun ke lapangan. Ia langsung memimpin sesi latihan pertama di kompleks latihan legendaris Cobham Training Ground bersama dengan para punggawa Chelsea yang sudah kembali dari masa liburan mereka. Suasana di Cobham Training Ground benar-benar membara dengan kembalinya para bintang utama dan hadirnya wajah-wajah baru dari akademi, serta rekrutan anyar yang penuh dengan potensi menjanjikan. Di video spesial kali ini, kita akan membedah secara mendalam, menyeluruh, dan eksklusif mengenai apa saja yang terjadi di sesi latihan perdana sang maestro Xabi Alonso. Kita akan membahas siapa-siapa saja pemain yang terpantau hadir, lalu rincian jadwal tur pramusim lintas benua yang super padat, hingga sebuah kabar transfer super panas yang mengejutkan banyak pihak mengenai masa depan winger Alejandro Garnacho yang kini semakin mendekati pintu keluar Stamford Bridge. Jadi pastikan teman-teman tidak melewatkan satu detik pun dari video ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan super detail, pastikan teman-teman sudah klik tombol subscribe di bawah. Nyalakan lonceng notifikasi agar selalu up to date. Dan berikan like terbaik kalian sebagai bentuk dukungan nyata untuk era baru The Blues di bawah asuhan Xabi Alonso. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya sebagai berikut. Kita masuk ke pembahasan pertama mengenai situasi dan atmosfer terkini dari pusat pelatihan kebanggaan Chelsea, yaitu Cobham Training Ground. Setelah menikmati jatah liburan musim panas yang diberikan oleh manajemen pasca berakhirnya kompetisi musim lalu yang menguras fisik dan emosi para pemain Chelsea, mereka kini telah resmi menjejakkan kaki kembali dan berkumpul di Cobham Training Ground. Kehadiran Xabi Alonso di tengah-tengah lapangan memberikan impresi pertama yang sangat kuat. Sosoknya yang karismatik dan rekam jejak prestasinya yang gemilang tampak begitu dihormati oleh seluruh elemen skuad Chelsea sejak menit pertama mereka bertatap muka. Dalam dokumentasi resmi
dan jepretan foto-foto eksklusif yang dirilis oleh pihak klub di situs web maupun sosial media mereka. Kita bisa melihat dengan jelas wajah-wajah familiar yang menjadi pilar penting dan mesin utama The Blues. Bintang andalan yang selalu menjadi pembeda di atas lapangan Cole Palmer terlihat kembali dengan kondisi fisik yang sangat prima dan siap untuk kembali meledak dan mengacak-acak pertahanan lawan. Selain Cole Palmer, penyerang tajam asal Brazil João Pedro juga sudah kembali dan nampak bugar, lalu sangat antusias mengikuti setiap instruksi pelatih. Di area pertahanan, sang tembok kokoh produk asli Akademi Cobham Levi Colwill juga sudah terlihat melahap menu latihan dengan tingkat konsentrasi penuh. Kehadiran pilar-pilar utama di hari pertama ini menjadi pondasi yang sangat krusial bagi Xabi Alonso untuk mulai menanamkan filosofi bermain dan juga pakem formasinya. Yang membuat sesi latihan ini semakin menarik adalah sesuai dengan tradisi luhur Chelsea yang selalu menghargai dan memberikan ruang bagi talenta-talenta muda berbakat. Sejumlah pemain dari skuad Akademi Chelsea juga turut dipanggil untuk mengikuti sesi latihan bersama tim senior. Langkah ini seakan mengirimkan pesan kuat bahwa Xabi Alonso adalah tipe manajer yang sangat jeli dan tidak ragu untuk memberikan kesempatan emas bagi para pemain-pemain muda. Tur pramusim nanti adalah panggung bagi mereka untuk unjuk gigi dan membuktikan kelayakan mereka menembus skuad utama musim depan. Mengingat ini adalah hari pertama pengumpulan skuad, kondisi kebugaran fisik para pemain jelas belum sepenuhnya mencapai level kompetitif setelah masa libur mereka. Xabi Alonso tentu bertindak dengan sangat bijak. Ia memilih untuk tidak langsung menggenjot fisik pemain dengan memberikan menu latihan ekstrim atau membebani otak mereka dengan taktik yang terlalu rumit. Pelatih asal Spanyol tersebut terpantau hanya memimpin sesi latihan ringan yang difokuskan pada pengembalian sentuhan bola, seperti menu passing-passing pendek, lalu sirkulasi bola cepat antar lini, permainan rondo atau kucing-kucingan dalam ruang sempit, serta pengecekan menyeluruh terhadap tingkat kebugaran masing-masing individu oleh tim medis klub. Fokus utama Xabi Alonso di pekan pertama ini sangat jelas, yaitu membangun kembali chemistry tim, mengembalikan sentuhan pemain, serta membiasakan dengan ritme kerjanya. Di sela-sela memantau kondisi anak asuhnya, Xabi Alonso juga terlihat memanfaatkan momen ini secara personal untuk membiasakan diri dengan kompleks latihan baru yang akan menjadi rumah keduanya. Hal lain yang paling menyita perhatian para supporter dari rilisan foto dan video terbaru Chelsea adalah kemunculan wajah-wajah pendatang baru di lapangan Cobham Training Ground. Pihak media klub secara cermat mengabadikan momen di mana rekrutan anyar potensial mulai berbaur dengan skuad Chelsea. Kita bisa melihat winger muda lincah Giovanni Quenda, lalu talenta muda berbakat asal Kazakhstan Dastan Satpayev, dan penyerang berpostur kokoh Emmanuel Emega. Semuanya sudah mengenakan jersey latihan Chelsea dan tampak sangat menyatu dengan skuad The Blues. Ketiganya tampak sangat antusias, penuh determinasi, dan sama sekali tidak terlihat canggung, berada di bawah arahan manajer sekelas Xabi Alonso. Kehadiran mereka dipastikan akan menambah kedalaman skuad secara signifikan dan memberikan variasi opsi taktik yang sangat kaya untuk dieksplorasi sepanjang musim depan. Selain wajah baru hasil rekrutmen di bursa transfer, ada satu sosok yang benar-benar membuat fans pangling karena perubahan fisiknya yang luar biasa drastis. Dia adalah gelandang muda didikan asli Akademi Chelsea yang bernama Reggie Walsh. Jika kita tarik ingatan ke belakang sekitar 1 tahun yang lalu, Reggie Walsh masih nampak seperti bocah akademi dengan postur yang relatif kecil dan juga kurus.
Namun dalam jepretan sesi latihan kali ini, ia terlihat jauh lebih dewasa. Postur tubuhnya kini jauh lebih kekar. Massa ototnya bertambah. Ia tampak lebih tinggi dan bahasa tubuhnya memancarkan rasa percaya diri seperti seorang pemain profesional. Transformasi fisik yang gila ini langsung memicu ekspektasi besar di kalangan para fans bahwa Reggie Walsh sudah sangat siap secara fisik untuk berduel di kerasnya Premier League dan bersaing memperebutkan menit bermain di skuad senior Xabi Alonso. Di barisan lini belakang, bek tengah berbakat Aaron Anselmino juga sudah terlihat kembali berlatih setelah secara resmi menyelesaikan masa peminjaman di klub sebelumnya. Pengalaman berharga bermain secara reguler selama masa peminjaman diharapkan mampu mendewasakan permainannya, sehingga Aaron Anselmino bisa menjadi opsi rotasi yang solid di lini pertahanan Chelsea. Namun di tengah gelombang antusiasme latihan tersebut, mata elang para netizen menyadari sebuah anomali. Hingga sesi latihan hari pertama berakhir, sama sekali tidak terlihat penampakan atau foto dari Marco Palestra, seorang pemain yang baru saja diresmikan dari klub Italia Atalanta. Absennya Marco Palestra sontak memicu tanda tanya dan diskusi hangat di forum-forum fans Chelsea. Apakah ia masih harus mengurus sisa urusan administrasi dan visa, atau sedang mengalami cedera minor dan diberikan jatah istirahat tambahan? Ataukah Chelsea sengaja menyimpan fotonya untuk konten berikutnya? Tentu kita harus sabar menunggu update resmi selanjutnya dari pihak Chelsea. Pengumpulan skuad dan latihan insentif lebih awal di Cobham bukanlah tanpa alasan yang mendesak. Ini adalah langkah persiapan awal yang sangat krusial guna menyiapkan fisik dan mental armada Chelsea dalam mengarungi agenda tur pramusim musim panas 2026 yang luar biasa sangat padat. Berbeda dengan rutinitas tahun-tahun sebelumnya yang seringkali berpusat di Amerika Serikat, manajemen Chelsea di tahun ini mengambil langkah berani. Edisi tur pramusim kali ini, The Blues akan melakukan perjalanan udara panjang melintasi benua menuju kawasan Oseania dan Asia. Ini adalah kabar gembira dan kesempatan emas yang sangat langka bagi basis masa fans Chelsea di belahan dunia selatan dan Asia untuk bisa menyaksikan langsung sang pahlawan lapangan hijau mereka berlaga. Mari kita bedah secara mendetail rincian jadwal tur pramusim Chelsea agar teman-teman bisa segera mencatat tanggal-tanggal pentingnya di kalender kalian masing-masing. Destinasi pertama anak asuh Xabi Alonso adalah benua Australia. Di negara kanguru tersebut, skuad Chelsea akan menantang klub lokal Australian League yang bernama Western Sydney Wanderers pada tanggal 28 Juli sebagai laga pemanasan untuk menguji kebugaran pertandingan. Namun hanya berselang beberapa hari, tepatnya pada tanggal 1 Agustus, ujian sesungguhnya dengan tensi tinggi akan tersaji saat Chelsea berhadapan dengan rival sekota bebuyutan mereka, yaitu Tottenham Hotspur. Meskipun hanya bertajuk laga persahabatan pramusim, sebuah laga derby yang bertajuk Derby London dipastikan tidak akan pernah berjalan santai. Laga ini akan berjalan panas, penuh gengsi, dan menjadi ajang pembuktian taktik pertama Xabi Alonso menghadapi sesama tim elit di Liga Inggris di hadapan puluhan ribu publik Australia. Setelah merampungkan dua agenda penting di Australia, rombongan Chelsea akan langsung terbang mengangkasa menuju kawasan Asia Timur, tepatnya mendarat di Hong Kong untuk menantang raksasa Italia pemegang rekor Scudetto Juventus pada tanggal 5 Agustus. Ini dia bagian yang paling ditunggu-tunggu dan pasti membuat merinding kita semua yang berada di tanah air. Setelah Hong Kong, Chelsea akan langsung meneruskan penerbangannya bergeser ke Asia Tenggara
dengan destinasi utama yaitu ibu kota Indonesia, Jakarta. The Blues dijadwalkan akan menggelar pertandingan persahabatan melawan klub super legendaris dari Serie A AC Milan. Laga Super Big Match ini akan dihelat di Stadion Kebanggaan Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 8 Agustus. Ini tentu menjadi kabar yang luar biasa fenomenal bagi para pendukung sepak bola di tanah air, khususnya para Milanisti, dan tentunya bala tentara True Blue Chelsea fans di Indonesia untuk membirukan dan menggetarkan kapasitas raksasa GBK. Tanpa memiliki waktu istirahat dan recovery yang lama, keesokan harinya pada tanggal 9 Agustus, skuad Chelsea akan menyeberang ke negara tetangga Malaysia untuk menghadapi tantangan dari kekuatan utama penguasa sepak bola Malaysia saat ini, yaitu Johor Darul Ta'zim. Laga di markas JDT ini akan menjadi partai penutup yang manis sebelum akhirnya seluruh skuad Chelsea bertolak pulang kembali ke London untuk melakukan persiapan taktikal final menjelang kick-off kompetisi resmi Liga Inggris. Mengingat begitu padatnya jadwal pramusim yang mengharuskan perpindahan antar negara dalam waktu yang sangat sempit, manajemen dan tim medis klub memastikan bahwa semua pemain Chelsea yang tidak memiliki kewajiban mewakili negara masing-masing di ajang akbar Pesta Bola Dunia 2026. Semua pemain Chelsea dipastikan wajib dan akan ikut serta dalam rombongan penerbangan ini. Ini juga menjadi kesempatan berharga bagi kita sebagai analis dan fans layar kaca untuk melihat dari dekat sejauh mana progres adaptasi taktik, perkembangan fisik, dan skema permainan tim di bawah kendali penuh sang nakoda baru Xabi Alonso. Akan tetapi perlu dicatat, ada beberapa pilar inti andalan Chelsea yang sudah dipastikan akan absen dan tidak ikut serta dalam keseluruhan tur pramusim kali ini. Mereka adalah pemain-pemain yang sukses melaju jauh dan harus bertanding mati-matian membela kehormatan negaranya di ajang Pesta Bola Dunia. Di antaranya adalah sang kapten panutan Reece James yang berjuang bersama timnas Three Lion. Lalu dirijen lapangan tengah Enzo Fernandez bersama timnas Argentina. Selanjutnya penjaga gawang muda yang sangat menjanjikan Mike Penders bersama timnas Belgia. Serta bek kanan lincah Malo Gusto bersama timnas Prancis. Mereka-mereka ini dipastikan tidak akan ikut serta dalam rangkaian tur pramusim Chelsea di musim panas nanti. Absennya mereka bukanlah tanpa alasan. Manajemen Chelsea beserta tim medis Xabi Alonso sepakat untuk memberikan mereka waktu istirahat ekstra yang sangat layak dan wajib didapatkan. Keputusan ini diambil murni demi mencegah terjadinya risiko kelelahan kronis dan menghindari badai cedera otot ketika musim kompetisi domestik yang super padat resmi dimulai nanti. Keselamatan dan kebugaran jangka panjang pemain tetaplah prioritas utama Chelsea. Sekarang kita beralih ke segmen informasi yang paling panas, penuh intrik, dan sedang mendominasi perbincangan hangat di berbagai podcast pandit sepak bola, serta lini masa jagat media sosial. Di saat mayoritas skuad Chelsea sedang memeras keringat dan fokus penuh melahap menu latihan perdana bersama Xabi Alonso, sebuah desas-desus mengenai kepergian salah satu winger Chelsea Alejandro Garnacho justru berhembus semakin kencang. Masa depan pemain sayap asal Argentina ini nampaknya sudah menemui titik terang yang cukup ironis dan mengecewakan. Kemungkinan besar ia tidak akan lagi masuk ke dalam skema dan berseragam biru kebanggaan Chelsea di musim depan nanti. Hal itu tentu memicu keheranan banyak pihak. Padahal jika kita merefleksikan kembali ke memori transfer musim lalu, Alejandro Garnacho baru saja didatangkan ke Stamford Bridge dengan hingar-bingar ekspektasi yang setinggi langit. Garnacho digadang-gadang akan menjadi motor serangan sayap masa depan Chelsea.
Namun realitas keras di atas rumput hijau berkata lain. Setelah menjalani satu musim penuh yang bisa dikategorikan sebagai musim yang sangat buruk, lalu diwarnai dengan rentetan performa yang jauh dari kata konsisten, sikap temperamental dan minimnya kontribusi gol dan assist, hingga ketidakmampuannya memahami skema permainan tim, nampaknya jajaran direksi dan manajemen Chelsea sudah benar-benar kehabisan stok kesabaran. Lebih jauh lagi, pihak Dewan Klub merasa sangat yakin bahwa mengambil langkah tegas untuk memasukkan nama Garnacho ke dalam daftar jual. Dan melegonya pada bursa transfer musim panas ini adalah keputusan taktis terbaik dan paling rasional dari segi bisnis. Manajemen Chelsea ingin segera memotong kerugian, mumpung nilai pasarnya di bursa transfer global belum terjun bebas ke titik terendah. Berdasarkan laporan valid terkini dari para jurnalis pakar transfer terkemuka di Eropa, sejumlah klub top tradisional dari kompetisi Serie A Italia mulai menunjukkan geliat ketertarikan. Klub seperti Napoli yang sedang dalam fase membangun ulang kejayaan mereka, serta AS Roma yang amat sangat membutuhkan tambahan daya gedor dan kreativitas di sektor sayap penyerangan, dikabarkan sedang bersaing ketat untuk memperebutkan tanda tangan Garnacho. Tidak berhenti dari ranah Eropa saja, ketertarikan nyata dan proposal ambisius juga datang dari beberapa klub kaya raya asal kompetisi Liga Arab Saudi yang dilaporkan siap menggelontorkan tawaran finansial gila-gilaan yang sangat menggiurkan. Tawaran ini tentu tidak hanya menggoda bagi sang agen dan pemain, tetapi juga bisa menjadi opsi penyelamat bagi neraca keuangan klub Chelsea yang butuh keseimbangan finansial. Sebagai barisan pendukung sejati yang mencintai dan memikirkan nasib klub ini, tentu mayoritas dari kita semua berharap agar drama proses kepindahan negosiasi Garnacho ini bisa segera tuntas tanpa halangan dalam hitungan hari. Harapan terbesarnya sudah sangat jelas agar uang segar dari hasil penjualan pemain tersebut bisa segera dicairkan dan menambah kekuatan daya beli Chelsea. Dana hasil penjualan Alejandro Garnacho akan sangat krusial untuk berbelanja satu atau dua pemain baru yang bermutu tinggi yang benar-benar sesuai dengan karakteristik, etos kerja, dan visi taktis yang diinginkan oleh Xabi Alonso di jendela bursa transfer musim panas ini. Mari kita berbicara jujur, kecuali jika ada keajaiban dan tawaran tidak masuk akal datang dari klub Liga Arab Saudi. Rasanya hampir mustahil secara nalar sepak bola bagi Chelsea untuk bisa menjual Alejandro Garnacho dengan harga yang sama impasnya, apalagi harga yang lebih tinggi dari saat membelinya dahulu. Uang puluhan juta pounds tersebut sebagian besar sudah bisa dicap sebagai kerugian investasi atau bahasa kasarnya terbuang percuma. Oleh karena itu, peristiwa blunder transfer Garnacho ini harus dijadikan sebagai sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi seluruh jajaran manajemen pengambil keputusan transfer. Tragedi finansial ini menjadi rapor merah tebal bagi kinerja tim rekrutmen. Sporting Director yang menjadi otak di balik keputusan menggelontorkan dana lebih dari 40 juta pounds demi mendatangkan Garnacho pantas mendapatkan evaluasi keras. Uang sebanyak itu terbuang sia-sia untuk seorang pemain yang terkenal dengan reputasi egois, lalu memiliki catatan permasalahan personal di luar lapangan, serta karakter toksik yang merusak keharmonisan ruang ganti. Hukuman pemecatan bagi Sporting Director yang bertanggung jawab atas transfer ini rasanya bukanlah sesuatu yang berlebihan. Kedepannya, Chelsea di era kepemimpinan Xabi Alonso tidak boleh lagi tersandung mengulangi kesalahan fatal dan kesalahan memalukan yang sama. Mendatangkan pemain bermasalah, tidak peduli sehebat dan sekaya apapun bakat yang dikaruniakan Tuhan kepadanya di atas lapangan, seringkali justru akan bertransformasi menjadi bom waktu dan bumerang mematikan yang menghancurkan struktur tim dari dalam.
Rekrutmen pemain di masa depan harus didasarkan pada analisis yang mendalam, bukan hanya soal pengumpulan data metrik dan statistik gol assist semata, tetapi juga profil psikologis, kekuatan mentalitas, tingkat profesionalisme saat latihan, kepemimpinan, dan kecocokan karakter moral sang pemain dengan budaya luhur Chelsea. Kita semua mendoakan agar saga kepindahan ini cepat menemukan konklusinya, supaya tidak ada lagi drama eksternal yang bisa mengganggu fokus dan persiapan krusial anak asuh Xabi Alonso menjelang rangkaian laga pramusim yang sudah ada di depan mata. Berikut adalah ulasan lengkap persiapan era baru Chelsea di bawah komando Xabi Alonso. Sekarang giliran kalian yang memberikan opini. Siapa yang sudah tidak sabar melihat magis taktik Xabi Alonso di laga pramusim nanti? Dengan komposisi skuad Chelsea saat ini, apa target realistis kalian untuk sang manajer baru di akhir musim depan? Apakah wajib langsung juara Premier League? Atau mengamankan 4 besar ditambah 1 trofi domestik sudah cukup memuaskan? Mari ramaikan kolom komentar dengan opini dan prediksi kalian. Jangan lupa untuk klik tombol like jika video ini bermanfaat. Lalu share ke grup komunitas Chelsea kalian. Dan pastinya subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update panas Chelsea lainnya. Terima kasih banyak dan apresiasi setinggi-tingginya untuk kalian semua yang sudah menyisakan waktu menonton video ini dari detik pertama sampai selesai tanpa di-skip. Teman-teman juga bisa support channel ini dengan cara men-scan barcode yang ada di video atau klik link Saweria yang ada di dalam kolom deskripsi dan kolom komentar. Tetap optimis menatap musim baru. Jaga terus kegilaan serta passion kalian terhadap keindahan sepak bola. Dan sampai jumpa di video-video seru penuh kejutan berikutnya. Keep the blue flag flying high. Salam biru Chelsea. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.